Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Buka Buku, belajar menyenangkan bersama Ibu Bulan. Sahabat pintar, kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Ini adalah contoh batik Nusantara, antara lain batik yang berasal dari daerah Pekalongan, Jogja, Betawi, dan sebagainya. Kemudian ada contoh juga kain songket, yaitu kain tenun yang panjang. Kain songket biasanya berasal dari daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Dan berikut ini juga adalah contoh kain ulos. Ulos merupakan kain tenun juga yang berasal dari suku Batak Sumatera Utara. Setelah kita tahu keberagaman kain tradisional, baiklah kita akan membaca teks Tari Kipas Pakarena dan carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kalian tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia. Kita simak untuk teks Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Demikian tadi untuk teks Tari Kipas Pakarena. Setelah kalian membaca teks tersebut, kemudian kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan kalian tulis pada diagram-diagram yang sudah tersedia. Pada contoh kali ini adalah paragraf ke-1. Kalian perhatikan untuk paragraf ke-1. Paragraf ke-1 terdiri dari 2 kalimat. Yang menjadi gagasan pokok pada paragraf 1 adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, setelah kalian memahami paragraf 1 untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silakan kalian latihan soal dengan menjawab paragraf kedua dan paragraf ketiga, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Masih ingatkah kalian dengan bunyi sila ketiga? Ya, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila tersebut menggambarkan pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Ya, karena persatuan dan kesatuan itu penting. Dengan bersatu, kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi. Cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian kalian bandingkan hasilnya. Karena pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Simpulan tentang persatuan dan kesatuan tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Simpulannya, 1. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Simpulan 2, bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Setelah kalian memahami simpulan tadi mengenai persatuan dan kesatuan di keluarga, di masyarakat, dan pada bangsa Indonesia, silakan kalian temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pada tabel berikut. Tabel ini dicontohkan tentang sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Silakan kalian mencari lagi dan temukan contoh-contoh lainnya. Oke, selamat mengerjakan latihan soal. Baiklah, simpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah Indonesia yang kaya akan keberagaman kain tradisional. Ada contohnya seperti batik, songket, dan ulos. Kemudian persatuan Indonesia merupakan sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena dengan bersatu kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Sahabat pintar, pembelajaran hari ini
telah kita laksanakan, dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pembelajaran hari ini di channel Buka Buku. Diucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.